Oke pemirsa, kali ini saya bersama koordinator Kontra Sumut, Bang Amin Murtajam, dari tentang apa tindakan yang harus diambil ketika memang Anda mengalami kekerasan itu yang dilakukan oleh negara. Bisa Abang jelaskan ke pemirsa mungkin tadi Abang ulangi apa itu kontras Bang, terus tupoksinya apa, fungsi kontras hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau kontras ini sebenarnya singkatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Jadi kontras ini awal mulanya didirikan itu merespon banyaknya penghilangan paksa yang dilakukan oleh rejim Orde Baru di era sebelum reformasi. Nah dari situ dibentuklah satu lembaga yang concern untuk menangani isu-isu orang hilang dan korban tindak kekerasan itu. Seiring berjalannya waktu, kontras pada akhirnya dibentuk di beberapa daerah, sampai akhirnya ada 7 kontras di daerah. Dan di Sumatera Utara ini juga dibentuk dari awal 2000-an, dan itu diinisiasi juga langsung oleh Munir pada saat itu. Merespon sebenarnya pada saat itu ada persoalan DOM di Aceh yang banyak mengalami banyak korban-korban masyarakat sipil atas situasi darurat militer di Aceh itu. Jadi Sumut ini pada awalnya adalah tempat penampungan lah untuk kawan-kawan di korban pelanggaran HAM di Aceh. Nah, seiring berjalannya waktu juga pada akhirnya disepakatilah bahwa perlu juga dibentuk kontras di Sumatera Utara ini. Nah, untuk itu seiring juga berjalannya waktu makin kesini dan segala macam, kita tidak hanya konsen untuk soal orang hilang dan tindak kekerasan, tapi dalam kacamata yang lebih luas adalah isu-isu hak asasi manusia. Kalau di Sumut ini kita punya setidaknya 3 isu besar yang bisa kita dampingi ya. Pertama soal kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, kedua persoalan konflik agraria, dan ketiga soal pembatasan dalam hal berdemokrasi seperti ada pemberangusan serikat buruh misalnya, ada kriminalisasi terhadap gerakan-gerakan petani, ada juga misalnya pembungkaman suara-suara kritis teman-teman mahasiswa melalui undang-undang ITE dan lain-lain segala macam. Kita juga banyak terlibat dalam mengadvokasi kasus-kasus itu. Kira di 3 isu ini Kontras Sumatera Utara punya konsentrasi yang lebih untuk dalam rangka tadi mendorong penegakan hak asasi manusia di Sumatera. Sejauh ini Bang, poin-poin apa yang diutamakan untuk tindak kekerasan ini Bang, untuk penanganannya ini Bang? Apakah khusus untuk militer saja Bang, atau yang sipil juga didampingi? Tidak, kalau kita tindak kekerasan yang kita dampingi adalah yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat sipil. Karena pelanggaran HAM itu adalah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan negara terhadap masyarakat sipil. Itu yang disebut beda pelanggaran HAM dan praktek pidana biasa. Kalau kita sesama masyarakat sipil misalnya, abang pukul aku, itu bukan pelanggaran HAM. Kalau abang adalah sebagai masyarakat sipil. Tapi kalau abang adalah sebuah institusi negara, baik itu Satpol PP, baik itu polisi, baik itu TNI, melakukan tindak kekerasan padaku, itu artinya ada terjadi pelanggaran HAM, bukan cuma soal pidana biasa di situ. Nah, yang kedua, kalau misalnya tadi kita sesama sipil, abang memukulku dan aku melaporkan ke polisi, tapi kasus yang kulaporkan ini tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian, artinya negara juga melakukan pelanggaran HAM terhadapku. Karena hakku untuk mendapatkan akses keadilan atas satu tindak pidana yang sudah dilakukan tadi. Jadi kita memang lebih konsen kepada soal-soal bagaimana negara yang melakukan tindak kekerasan. Pelanggaran HAM itu kan ada 2 bentuknya. Satu, dia dilakukan langsung oleh negara melalui tangan aparat negara. Yang kedua adalah bagaimana negara melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan pembiaran. Ada proses hukum yang tidak berjalan, itu namanya pembiaran. Itu juga masuk kategori. Artinya warga negara tidak menekan hak konstitusinya ya Bang? Betul, ada hak yang tidak diberikan oleh negara, dan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Nah, kembali ke pertanyaan tadi soal konteks kekerasan, memang kita konsentrasinya pada aparat keamanan negara. Apa itu aparat keamanan negara? Ya, khususnya kepada TNI dan kepolisian. Tapi di banyak tempat kita juga banyak mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan negara dalam tanda kutip, ya dalam bentuk jaksa, dalam bentuk satpol pp, dalam bentuk pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan lain-lain. Pesan abang untuk masyarakat apa bang? Dalam konteks kekerasan, apa dalam kasus-kasus ini bang, justru bukan masalahnya bukan ada di kontras, tapi ada di masyarakatnya yang memang tidak memiliki spirit memperpanjangnya tadi bang. Masyarakat mau instan. Betul, betul. Satu sisi kita memang menemui masyarakat yang enggan untuk berjuang merebut keadilan itu. Tapi kita kira kondisi itu kan juga terbentuk dari sesuatu hal. Ada sistem yang tidak berjalan maksimal sehingga membuat kesadaran masyarakat itu untuk menuntut keadilan seakan-akan itu jadi hal yang sangat berat. Ini kan bukan tiba-tiba diciptakan situasi ini, tapi karena memang melihat kondisi dan situasi yang seringkali membentuk opini di kepala masyarakat bahwa nggak akan mungkin kita bisa menang dengan menuntut keadilan melawan negara misalnya begitu. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya harus kita perlahan kita benahi. Kita tidak sepenuhnya juga menyalahkan masyarakat gitu. Karena memang ini justru pelajaran kita bersama gitu. Masyarakat juga harusnya ketika tahu kondisinya sulit itu seharusnya juga lebih getol untuk memperjuangkan haknya, bukan malah apatis kan. Harusnya ya kita tahu bahwa keadilan di negara kita ini nggak bisa duduk diam dan diberikan cuma-cuma, tapi harus kita rebut. Harusnya kan itu jadi kesadaran kolektif kita bersama gitu, sehingga pembenahan sistem hukum kita ini tidak hanya dari mangku kekuasaan, tapi juga diawasi ataupun dibangun dari level yang paling bawah, yaitu dari masyarakat gitu. Langkah apa bang yang harus dilakukan masyarakat ketika menemui kasus seperti ini? Yang misalnya ada menimpa masyarakat dihilangkan haknya sebagai warga negara kan tadi bang oleh aparat. Langkah awalnya tergantung jenis bentuk dan jenis pelanggarannya, tergantung jenis dan pelanggaran dalam bentuk seperti apa. Misalnya kalau dia pelanggar, misalnya ada polisi yang sewenang-wenang melakukan kekerasan terhadap masyarakat, ya propos dulu bisa dilaporkan ke kepolisian. Juga ada divisi profesi dan keamanan di level Polres dan Polda gitu. Bisa buat laporan di situ untuk etik kepolisiannya. Namun yang perlu diingat juga dalam level kepolisian juga kita bisa melaporkan itu sebagai sebuah tindak pidana murni. Artinya selain kita laporkan tindakan pelanggaran etiknya di Propam, kita juga bisa laporkan pelanggaran pidana murninya. Jadi kalau di kepolisian kita bisa buat laporan ke Propam, kita juga bisa buat laporan ke reserse kriminalnya. Jadi 2 laporan ya untuk kasus-kasus kekerasan yang dilakukan aparat keamanan secara sewenang-wenang itu. Oke pemirsa, mungkin tadi sudah dengar ya apa yang dikatakan koordinator kontra sumut tentang apa tindakan yang harus diambil ketika memang Anda mengalami kekerasan itu yang dilakukan oleh negara. Jadi bentuknya itu bisa melalui institusinya ya bang. Saat ini saya bersama koordinator kontra sumut Bang Amin Murtajam dari Medan, Sumatera Utara, kami melaporkan.